Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Julaini, NIM 18404941, Prodi S1 Akuntansi Pagi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Di sini saya akan membahas tentang etika dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan contoh pelanggarannya. Pertama, kita akan membahas tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan suatu rangkaian historis informasi dari sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang mengabaikan perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut yang dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan mata uang. Seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk 1. Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI tahun 2004, yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian yang jujur, substansi mengungguli, bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat diperbandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, serta penyajian yang wajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akuntansi manajemen. Definisi akuntansi manajemen menurut IAI adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisisian, penyajian, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi keuangan yang dilakukan oleh personil organisasi dan digunakan untuk menyusun rencana strategik dan operasional, mengimplementasikan dan memantau pelaksanaannya, serta untuk meyakinkan pemanfaatan dan akuntabilitas sumber daya organisasi sebagai mestinya. Manajemen tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan. Tanggung jawab akuntan manajemen adalah 1. Perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Yang kedua ada pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Yang ketiga ada pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Yang keempat ada menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Yang kelima ada pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar etika akuntansi manajemen. Ada 4 standar etika untuk akuntansi manajemen, yaitu pertama kompetensi, artinya dia harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang kedua ada confidentiality, yaitu mengharuskan suatu akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi yang rahasia kecuali ada otoritas dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada integrity, yaitu mengharuskan untuk menghindari conflict of interest, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Mereka juga harus menolak pemberian dan hadiah yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Mereka juga tidak boleh menjatuhkan legitimasi perusahaan, tetapi harus mengakui keterbatasan profesionalisme mereka, mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan atau merugikan, dan menjauhi diri dari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi mereka. Yang keempat ada objectivity,
yaitu mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh semua informasi yang relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan, komentar, dan rekomendasi yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang whistleblowing. Seringnya manajemen melakukan tindakan melanggar etika adalah karena mereka merasa bahwa tindakan tersebut dapat menolong perusahaan, dan perusahaan akan melindungi mereka. Hal ini memicu suatu isu yaitu whistleblowing atau meniup fluid, di mana terdapat kebijakan perusahaan untuk tidak menyajikan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest dalam laporan mereka. Whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun atasannya kepada pihak-pihak lain. Whistleblowing terjadi ketika seorang pegawai memberitahukan kepada umum siapa yang telah melanggar hukum di dalam perusahaannya. Pegawai yang melakukan whistleblowing dilindungi oleh hukum. Jika dia dipecat atau dibalas, maka dia dapat menuntut. Orang yang melakukan whistleblowing harus mempublikasikannya kepada pihak di luar perusahaan, kepada pemerintah atau badan hukum. Jika dia hanya melaporkan pelanggaran tersebut di dalam perusahaan, maka hal tersebut bukanlah whistleblowing, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Seorang dapat melakukan whistleblowing pada sesuatu yang melanggar hukum atau ilegal, tetapi dia harus yakin dan pasti bahwa apa yang dilaporkannya memang melanggar hukum dan beralasan. Atasan tidak dapat membalas atau memecat seseorang karyawan yang melakukan whistleblowing karena alasan dia telah melakukan whistleblowing, tetapi tidak berarti juga pegawai tersebut kebal atau tidak dapat dipecat karena alasan lain. Kita akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran etika dalam akuntansi manajemen. Di sini saya akan mendapatkan contohnya, yaitu manipulasi pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group dalam kurun waktu 2002 sampai 2006 dengan total kerugian negara sampai dengan 1,3 triliun. Kasus ini bermula saat adanya laporan Vincentius Amin Sutanto ke KPK pada akhir 2006. Ketika mantan grup finansial controller Asian Agri itu melarikan diri dari Singapura setelah aksinya membobol uang perusahaan sebesar 3,1 juta US dollar terbongkar. Ia kini mendekam di penjara Cipinang, Jakarta Timur dengan hukuman 11 tahun setelah dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Kita akan membahas tentang topik contoh kasus pelanggaran etika dalam akuntansi keuangan. Di sini saya akan mengambil contohnya, yaitu kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor pada stakeholder lainnya. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 63 miliar. Demikianlah pembahasan saya. Sekian dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.